Jangan lupa saksikan Jogja Joget dalam rangka memperingati Hari Tari Dunia dengan dimeriahkan oleh 400 penari daerah istimewa Yogyakarta dan juga penari internasional pada tanggal 29 April 2023 di Taman Budaya Kulon Progo. Jogja Joget dari Jogja menyapa dunia. Sukses! Survei membuktikan ada acara bagus banget. Jangan lupa saksikan Jogja Joget dalam rangka memperingati Hari Tari Dunia dengan dimeriahkan 400 penari DIY Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga penari internasional pada tanggal 29 April 2023 di Taman Budaya Kulon Progo. Jogja Joget dari Jogja menyapa dunia. Hai, saya Fanny Gunawan ingin memberikan dukungan dan juga selamat untuk seluruh penari di kota Jogja dalam acara Jogja Joget. Wow, ada penari, kurang lebih 400 penari yang bakal perform di tanggal 29 April nanti. Sukses buat kalian semuanya, gemparkan Jogja Joget. Jangan lupa saksikan Jogja Joget dalam rangka memperingati Hari Tari Dunia dengan dimeriahkan 400 penari DIY dan penari internasional kondang pada tanggal 29 April 2023 di Taman Budaya Kulon Progo. Jogja Joget dari Jogja menyapa dunia. Ayo digoyang deh. Salam hormat lan pandengar ayu saking kulon Darbegeng. Lancar acara nih. Sukses. Yuk, angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Eko Chandra, fashion designer. Jangan lupa saksikan Jogja Joget dalam rangka memperingati Hari Tari Dunia. Dimeriahkan 400 penari dari daerah istimewa Yogyakarta dan penari internasional tanggal 29 April 2023 di Taman Budaya Kulon Progo. Jogja Joget dari Jogja menyapa dunia. Masuk Pak Eko. Saya beritahukan kepada kalian semua bahwa jangan sampai lupa nonton Jogja Joget. Jadi saya memulai masuk ke dunia tari itu waktu saya kuliah di ASTI dulu, Akademi Seni Tari tahun 74. Nah, karena waktu itu masih gagap saya mau menjadi penari apa. Ya. Sementara di ASTI memang diberi pelajaran tari-tari klasik tradisional mulai dari Jawa Gaya Solo Jogja, Jawa Barat, Sunda, ya Bali dan sebagainya. Waktu itu saya merasa tidak ada tempat buat saya karena nggak ada zaman itu ada penari cross gender. Kalau sekarang kalian lihat perkembangannya, lihat itu Raminten itu seperti apa coba. Saya merintis dengan Hamsah zaman The Glass and Dolls itu tahun 80-an dulu, membuat grup Hamsah, saya ikut di dalamnya sebelum Raminten berdiri. Nah, The Glass and Dolls ini memulai entertain karena zaman itu munculnya Mas Buruh Soekarno Putra juga, Soekarno Putra ya. Nah di situ masih awal-awal, jadi untuk masyarakat luas itu masih sesuatu yang aneh, apa sih ini gitu. Tapi kita sudah memulai.
Nah, dari perjalanan saya, ternyata saya mencoba berusaha untuk memasukkan unsur entertain atau hiburan di dalam seni yang saya geluti. Pasti tidak mudah, tidak mulus perjalanannya, bahkan dosen saya sendiri, kemudian banyak senior yang mencibirkan bibir ya. Kalau sekarang istilahnya dibully, udah biasa, saya udah kenyang masalah perbullying, bulian ya dari zaman dulu. Tapi saya sebagai seniman tari kan kepingin juga bisa hidup. Karena waktu saya masih kuliah, itu dosen saya selalu ngomong, menjadi seniman tari itu tidak bisa hidup. Nah kemudian saya mikir, lah kalau jadi seniman tari nggak bisa hidup, terus ngapa gunanya sekolah di sekolah tari? Kalau nanti lulus nggak bisa cari duit kan begitu kan? Nah saya mulai berusaha menyiasati bagaimana supaya tarian saya itu laku. Ternyata dari proses yang saya lakukan, memasukkan unsur entertain itu sangat digemari oleh masyarakat. Nah itulah, jadi di sini kalau kalian mau menjadi seorang seniman, kalau bisa ya bisa apa istilahnya open mind, membuka diri ya. Jadi tidak hanya spesifik, boleh spesifik, cuman kalau kalian bisa melakukan banyak hal itu akan menguntungkan. Memasukkan unsur entertain dalam seni pertunjukan. Jadi saya melihat bahwa hiburan itu penting sekali. Ya kalau dikenal hanya di lingkungan Jogja aja, what for ya. Lakunya ya memang sak lingkungan Yojo. Bagaimana kita merambah ke kota-kota lain sampai kalau bisa se-Indonesia. Syukur sampai ke tingkat internasional ya. Jadi kita jangan merasa bangga kalau hanya dikenal hanya di Jogja aja. Itu namanya PTKT. Ya kan? Kalau kita wawasannya luas, kita itu akan apa ya? Akan bisa awet. Lalu satu hal lagi yang mungkin kadang-kadang dilupakan adalah sebagai seniman nggak cukup hanya bisa berkarya dan yang baik dan sebagainya. Karena di dunia entertain itu persaingannya sangat keras ya. Ya kalau di Jogja mungkin belum sekeras kalau udah di Jakarta. Kalau di Jakarta kita musuhnya I.O, musuhnya manajer artis yang kalau belum merasakan susah deh, tapi harus berani itu. Lalu kemudian satu, sikap profesional itu penting sekali ya. Jadi mudah adaptasi dengan perubahan ya. Kemudian juga jangan terlalu kaku, tapi lentur, kita gampang menyesuaikan. Mungkin kalau zaman dulu saya terlalu berat, kalau sekarang udah gampang sekarang. Yang pertama saya sampaikan ucapan selamat dulu kepada teman-teman dunia tari. Ini adalah sebuah kehormatan, Hari Tari Dunia adalah sebuah kehormatan pada dunia tari yang luar biasa karena kompetensi tari dihargai di dunia. Khususnya untuk Indonesia sebenarnya meskipun ini sudah relatif lama ya, Hari Tari Dunia ini dicanangkan sekitar tahun 80-an kalau nggak salah ya, 81. Tapi di Indonesia sendiri belum lama memang. Nah khusus untuk Jogja memang kemarin terpicu oleh gerakan yang dilakukan oleh teman-teman dari Solo. Apapun tetapi ini adalah sebuah penghargaan yang luar biasa untuk dunia tari Indonesia, Jogja khususnya, yang jumlah penarinya saya nggak bisa ngitung. Kalau besok itu akan tampil 450 penari, saya kira kok itu baru sepersekiannya. Karena kita masih melihat penari dalam konteks kompetensi dari ukuran tertentu. Kalau kita melihat penari dalam konteks ukuran alami, lebih alamiah, banyak penari-penari tradisi di desa-desa yang belum tercatat dan terlibat di dalam kegiatan besok itu. Saya kira jumlahnya akan sangat banyak, ribuan, dan syukur-syukur sebenarnya kalau bisa mengebaki Taman Budaya Kulon Progo, itu mungkin lebih gayang. 450 itu saya kira masih Pendopo dan sekitarnya. Kesempatan ini agak langka. Tari sebenarnya sangat jarang dibicarakan. Forum semacam ini kalau mau dihitung tidak mesti sebulan sekali. Betul Mbak? Kebetulan Mbak Garih ini kan periset ya, jadi setahun itu bisa dihitung lah berapa kali membicarakan tari sebenarnya. Kalau membicarakan tari setahun sekali, khususnya di Hari Tari Dunia, sementara pelaku tari
di Yogyakarta ini dalam jumlahnya luar biasa banyak. Kemudian panggung-panggung seni pertunjukan di Jogja ini relatif banyak. Bahkan ruang-ruang yang awalnya tidak ditujukan untuk kegiatan-kegiatan tari sekarang ini sudah mulai dipakai oleh seniman-seniman tari. Artinya ada kebutuhan yang lebih, bukan hanya dari sisi ruang tapi juga dari sisi penciptaan. Tahun kemarin 2022 ada teman-teman penari senior yang presentasi menciptakan sebuah karya atas inisiatifnya sendiri. Tapi cuma bisa dihitung dengan jari. Dari sekian ratus penari yang ada di Jogja, ini dalam setahun itu mungkin tidak lebih dari 5 jari tangan saya produksinya. Produksi atas inisiatif seniman-senimannya. Kalau pesanan tak terhitung, peyenan tak terhitung. Ya, tapi itu masih saya anggap itu bukan sebuah proses kreatif yang menggelisahkan, tapi biasanya menggodak-gaduke lah. Nah, tradisi penciptaan ini sebenarnya lebih memberikan penghargaan pada gagasan, memberikan penghargaan pada cita-cita tertentu dari dunia tari yang bisa disampaikan melalui media tari kepada masyarakat, kepada siapapun. Nah, sayangnya di Jogja ini masih sangat jarang. Jangan menunggu proyek dinas. Wah, proyek dinas itu lain lagi. Meskipun di sini ada Bu Dian, ada Bu Eni, ada Bu Pur. Ya. Tugas beliau itu ngawal sebenarnya. Tapi kalau teman-teman gelisah dan punya gagasan, ya disampaikan. Jadi saya juga ikut bangga dengan Joget Jogja. Yang keberapa ini? Ketiga. Saya salut yang ketiga. Kalau didokumentasi dengan kebertahanan temanya yang kearifan lokal, itu minimal kita sudah bisa menginventarisasi akar-akar kesenian rakyat yang ada di DIY, minimal itu. Dan harapan saya sampai tagline yang keberapapun, sebenarnya inilah yang sebenarnya diinginkan di dalam apa yang tadi disampaikan Mas Didi. Pencipta itu harus punya tradisi riset. Mas Haji juga menyatakan yang sama, tradisi penciptaan itu punya tradisi manajerial dan itu juga bagian dari tradisi riset. Yang ingin saya sampaikan sebenarnya kekurangan yang lain yang ada di dalam tari itu adalah tradisi riset. Saya berikan contoh yang paling kentara ya. Sejak saya kuliah dulu, orang kalau suruh membaca, sejak Mas Didik juga kuliah di ASTI, orang kalau mau belajar melihat tari rakyat itu pasti suruh baca bukunya Theodore Pichot. Judulnya Javaanse Volksvertoningen, Seni Pertunjukan Rakyat Jawa. Itu diteliti Pichot pada tahun 1937. Sekarang 2023. Belum ada orang yang merevisi. Artinya apa? Kalau Pichot pada tahun 1937 dan kemudian dipublikasi tahun 1938, dia bisa mengidentifikasi dan menginventarisasi kearifan lokal seni pertunjukan rakyat Jawa dengan buku yang tebalnya 300 halaman lebih itu. Sampai hari ini kita tidak bisa melihat untuk melacak yang tersisa masih ada di mana. Artinya tradisi riset tari kita itu lemah sebenarnya. Event atau apapun yang menjadi peristiwa tari itu sebenarnya sumber dari tradisi riset. Termasuk ketika kita menggelar tagline yang ketiga ini dan seterusnya nanti. Ini akan tahun depan, ini tahun 2023, tahun depan ini adalah sumber dari tradisi riset. Nah, saya kira kita perlu juga membangun itu. Karena kalau di dalam practice lead research,
seperti yang dialami para koreografer, ini kita bisa punya contoh apa yang dilakukan Mas Didi. Artinya ketika kita menciptakan sesuatu hal yang baru di dalam karya tari, maka kita mengalami sesuatu yang ada, yang kita alami dari sebuah pendalaman. Itu yang lazim disebut practice with research. Yogyakarta daerah istimewa, apa nyoto Jogja jero tancepe, gede obore, ada kuncarane, seru anggayo, anjayeng bawono, gubernure katatap kerakyate, sarto darbe lawan nang lembagane, cipta lan rasa karsa lan karyane, kabudayan minangka lajere bumi gumelar Yogyakarta yakti kasultanan yang kadipaten tinata asli anata sumbere kanyata Yogyakarta istimewa. Jogja istimewa, Jogja, 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 Jogja istimewa, Jogjaku negeriku sanubariku, lestari Jogjaku istimewa. Yogyakarta daerah istimewa, apa nyoto Jogja jero tancepe, gede obore, ada kuncarane, seru anggayo, anjayeng bawono, gubernure katatap kerakyate, sarto darbe lawan nang lembagane, cipta lan rasa karsa lan karyane, kabudayan minangka lajere bumi gumelar Yogyakarta yakti kasultanan yang kadipaten tinata asli anata sumbere kanyata Yogyakarta istimewa. Jogja istimewa, Jogja, 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 Jogja istimewa, Jogjaku negeriku sanubariku, lestari Jogjaku istimewa. Yogyakarta daerah istimewa, apa nyoto Jogja jero tancepe, gede obore, ada kuncarane, seru anggayo, anjayeng bawono, gubernure katatap kerakyate, sarto darbe lawan nang lembagane,
rasa